Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tiada kata yang paling indah untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini selain kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam dan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita semuanya bisa berjumpa lagi dalam kesempatan kali ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi kita semuanya, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan kepada kita semuanya sebagai umatnya. Semoga mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita doakan juga kepada orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, atau tetangga-tetangga kita yang sedang sakit. Semoga Allah cepat angkat penyakitnya dan segera digantikan oleh kesehatannya seperti semula. Dan semoga sakitnya bisa menjadi penggugur atas dosa-dosanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk menambah keberkahan pada pertemuan kali ini, sahabatku semuanya, mari kita awali juga dengan membacakan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sahabatku semuanya, mungkin sudah banyak yang tahu bahwa ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Dan jangan sampai kita termasuk kepada ciri-ciri orang munafik tersebut. Karena orang munafik adalah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat membenci kepada orang-orang yang munafik. Maka kita harus menghindari 3 ciri-ciri orang munafik tersebut. Sesuai dalam sebuah hadis yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiqi salasun. Idza handasa kadaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khona. Yang artinya, ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila ia berkata atau berbicara, kemudian ia bohong, maka ia akan berbohong. Kemudian yang kedua, apabila ia berjanji, maka ia mengingkari atau tidak menepati janjinya. Dan yang ketiga, apabila ia dipercaya, ia mengkhianati. Nah, 3 ciri-ciri orang munafik tersebut kita harus menghindarinya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang ciri-ciri orang-orang yang munafik. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, ciri-ciri orang munafik itu apabila ia berbicara maka ia berbohong. Nah, orang yang berbicara suka berbohong, maka dia termasuk orang-orang munafik. Tidak sedikit orang yang suka berbohong. Walaupun sedikit, tapi dia suka berbohong.
Kadang-kadang orang-orang itu menyepelekan, kita juga berbohongnya cuma sedikit kok, kita juga berbicara bohongnya cuma sedikit kok, itu gak akan dosa besar. Tapi ingat, dosa kecil jika terus dikumpulkan akan terus membesar dosa tersebut. Jadi jangan sampai kita menyepelekan dosa kecil. Jangan hanya karena berbohongnya sedikit, berbicara bohongnya sedikit, maka kita menyepelekannya. Padahal baik sedikit ataupun banyak, kebohongan itu tetap ada dosanya. Misal contoh berbohong seperti ini. Kita itu ada orang yang kehilangan uang, kemudian padahal kita yang mencurinya. Kemudian kita bicara kepada orang tersebut bahwa bukan kita yang mengambil uang tersebut, padahal sebenarnya kita yang mengambil uang tersebut. Maka kita sudah berbohong, dan termasuk ciri-ciri orang munafik, karena apabila ia berbicara maka ia berbohong. Atau misal kemudian jika ada si A ditanya, apakah kamu udah sholat belum? Lalu jawaban dia, sudah sholat. Padahal kenyataannya dia belum sholat. Maka dia termasuk orang-orang ciri-ciri orang munafik, karena dia berbicara bohong. Dia bilang sudah sholat, padahal kenyataannya dia belum sholat. Kemudian ciri-ciri orang munafik yang kedua adalah apabila ia berjanji, ia mengingkari atau tidak menepati janjinya. Awas, banyak zaman sekarang orang-orang yang sering berjanji tapi tidak menepati janjinya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti itu, yang tidak mau menepati janji apabila sudah berjanji. Misal kita berjanji kepada teman kita akan datang ke rumahnya sore nanti. Kemudian di sore nanti kita malah tidak bisa datang ke rumahnya dengan alasan lain. Nah, kita itu termasuk orang-orang munafik karena kita sudah berjanji untuk datang ke rumah teman kita, tapi di waktu tersebut, di waktunya kita harus datang ke rumah teman kita tidak jadi datang karena ada alasan lain. Nah, itu pun dosa, termasuk ciri-ciri orang munafik. Nah, jika kita memiliki berkeinginan ingin berkunjung ke rumah teman kita, maka kita jangan berjanji, tapi insya Allah sore nanti saya akan datang ke rumahmu, wahai temanku. Nah, seperti itulah, jangan kita berjanji, karena ketika sudah berjanji kita harus menepati janji tersebut. Tapi ketika kita berbicaranya insya Allah, mengucapkan insya Allah akan datang, itu tidak akan dosa jika kita tidak datang karena suatu kendala. Tapi tetap, karena misal nih kita itu sudah mengucapkan insya Allah sore nanti akan datang ke rumahmu, tapi kita menepatinya karena kita malas. Nah, itu tetap dosa. Walaupun sudah menyebut insya Allah, kata insya Allah, tapi jika kita tidak memenuhi janji ucapan kita, maka kita dosa juga. Kalau alasannya tidak datang tersebut karena malas, karena tidak mau datang ke rumah teman kita, nah itu jadi dosa. Jadi yang akan diampuni itu ketika kita berjanji akan datang ke rumah teman kita dengan diawali insya Allah, kemudian di waktunya tersebut kita harus datang. Ada kendala lain, misal ada urusan lain, kita harus mengantarkan orang tua kita ke tempat, ke pasar, atau kita harus mengantar adik kita ke pengajian, maka itu gak apa-apa kita tidak jadi ke rumah teman kita karena ada alasan lain atau kendala. Nah, tapi ketika kita sudah berjanji dengan janji saya akan datang ke rumahmu sore nanti, maka itu harus ditepati, tidak boleh tidak, karena sudah berjanji. Kemudian ciri-ciri orang munafik yang ketiga adalah apabila ia dipercaya, ia berkhianat.
Misal ada orang yang dipercaya, wah misal namanya orang tersebut Jain. Jain, aku titipkan barangku ini kepadamu. Aku menitipkan sebuah handphone ke kamu, tolong jaga baik-baik handphone ini. Kemudian oleh si Jain ini handphonenya itu malah dijual, malah hilang. Berarti dia tidak amanah, dia berkhianat. Apabila ia dipercaya, ia berkhianat. Nah, jangan sampai jadi orang yang seperti itu. Jika kita dipercaya oleh orang lain, entah itu dipercaya akan ucapan kita, entah dipercaya akan sebuah barang yang dititipkan kepada kita, maka kita harus menjaga kepercayaan orang tersebut. Jangan sampai kita mengkhianati kepercayaan orang tersebut. Karena jika kita mengkhianati kepercayaan orang lain, maka kita termasuk orang ciri-ciri orang munafik. Jadi kesimpulannya sahabatku semuanya, bahwa ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila ia berbicara maka ia berbohong. Yang kedua, apabila ia berjanji maka ia mengingkari atau tidak menepati janji. Dan yang ketiga, apabila ia dipercaya maka ia mengkhianati. Semoga kita semuanya tidak termasuk kepada ciri-ciri orang munafik tersebut, dan semoga kita semuanya selalu bisa memperbaiki diri kita, hijrah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan istiqomah dalam kebaikan kita semuanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua yang menonton video ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.